langsung gimana nih Kak? Ada mau disampaikan hari ini Mbak Erin karena ada info kan lagi telepon media buat respon. Jadi Pak Bukannya iya. Iya, untuk syarat kuasa dulu baru nanti kita semuanya bahwa ini dari Oke. Selamat malam semuanya rekan-rekan media. Terima kasih hari ini sudah hadir. Kami akan menyampaikan bahwa hari ini Ibu Erin selaku klien kami sudah menandatangani surat kuasa dan menunjuk kami sebagai kantor hukum yang akan membela beliau. Saat ini kami akan menanggapi pemberitaan yang saat ini sedang berkembang ya di media sosial dan di publik. Kami meminta seluruh pihak untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan yang dimana sebelum seluruh fakta dan proses hukum diperiksa secara utuh. Oke, kami juga mau menanggapi klarifikasi yang mungkin sudah beredar, masih adanya ART yang masih ada di kediaman Ibu Erin klien kami juga sudah memberi keterangan ya pada saat ini yang ada di rumah juga keadaannya sehat dan aman. Mungkin ada tanggapan dari Ibu Erin yang boleh disampaikan dulu. Sampaikan aja ini. tadi aja dari edit kemarin soal merah. Oke. Kami menegaskan juga ya, dalam hukum itu kan ada asas audi et alteram partem. Semua pihak berhak didengarkan pendapatnya. Jadi oleh karena itu semua perkara ini tidak dibentuk berdasarkan viralitas, tapi dibentuk oleh bukti dan pembuktian hukum. Mungkin ada yang disampaikan oleh klien kami dari yang ini. Pokoknya kan memang berawal kan memang diviralkan dari yang akun Nia dan Manik ini kan, terus dia tiba-tiba udah bilang Assalamualaikum, selamat pagi semuanya, tolong bantu up. Nah ini berarti kan udah ada unsur dengan sengaja untuk meng-up berita kita kan, berita terus ini di rumah. Maksudnya dia langsung mengejudge ini adalah penganiayaan terus dia bilang katanya saya mencekik apa lagi lebih jelas di sini sih dari aku lebih jelas yang katanya di sini saya mencekik mengancam dengan pisau, menendang, memukul ke kepala ART, terus menahan gajinya, ya pokoknya semuanya yang dituduhkan ini saya punya faktanya semua. Pokoknya faktanya kan udah ada semua di CCTV dan nanti ada saksi-saksi yang di rumah saya yang melihat kan. Dan itu tidak benar ya Bu? Iya dong, nggak benar dong, sangat tidak benar. Di mana penganiayaan itu kan memang harus dibuktikan secara visum, kronologi lengkap, saksi-saksi dan banyak lagi hal yang memang harus dipenuhi. Dan sampai hari ini klien kami Bu Erin itu belum ada pemanggilan dari polisi untuk menindaklanjuti laporan dari saudari Hera ya. Jadi intinya belum ada proses yang membuktikan bahwa penganiayaan itu ada. Tapi saudari Hera ini sudah memframing sedemikian rupa membentuk opini publik bahwa seolah-olah memang penganiayaan itu terjadi dan dilakukan oleh Ibu Erin gitu loh. Dan ini menurut kami sangat merugikan pihak klien kami ya. Dan untuk itu juga dari pihak klien kami melaporkan kembali saudari Hera atas fitnah dan pencemaran nama baik. Dan mungkin ada tanggapan lagi dari Mbak Steve soal laporannya. Ya, mungkin saya bisa jelaskan ya dari akun yang bernama Hera Gemoy ini telah keluar dari ranah privasi sebagai ART di rumah Ibu Erin. Saya bisa lihat di sini banyak postingan-postingan mantan ART ini yang dia menulis caption menemani suami masak dulu. Jadi dia tuh sudah benar-benar sangat halunya tuh terlalu tinggi menurut saya. Dia foto tanpa izin dari anaknya Ibu Erin.
Dan Iya. ini sangat terlihat bahwa anak ibu itu sangat tidak nyaman ya Bu ya. Ya, yang katanya anaknya tahu kok kalau di foto. Ya. Ya anaknya kan tahu kalau di foto, tapi nggak tahu yang Ada bahkan gestur yang di-upload. tidak nyaman. Dia nggak tahu kalau di-upload di sosmednya Di dan sosmednya. apalagi dibikin caption seperti itu. Ya. Itu kan nggak pantas. Sudah Oke. sangat melanggar Dan dia privasi tahu ya. kalau Dio itu memang nggak suka di video-videoin sampai dia ngomong kayak gitu tuh. Jadi mantan ART ini tidak hanya sekali mengupload. Jadi dia Terus-terusan continuity konten seperti hampir sesuatu tiap yang hari. kebiasaan gitu. Mungkin kalau saya bisa cek juga sepertinya di mantan bosnya juga dia melakukan hal yang seperti itu. Dan dia tahu loh, Patut diduga anak ya. saya itu yang nomor 1 itu dia anti kamera tuh. Dia Ya. bilang sendiri kan, Di sini. sampai dia bilang cakep, gagah, putih, pinter, ramah, dan apa tuh? Ya. Bentar. Dia kan sampai bilang di sini kan katanya anak saya nomor 1 ini cakep, gagah, putih, pinter, ramah juga apa nih? Juga cuma dia anti kamera Dia TV. tapi dia anti kamera. Nah dia tahu kan ini dia tuh Anti gak kamera. suka sama kamera, tapi kenapa dia Betul. foto-foto diem-diem? Ini kan diem-diem lewat jendela tuh di belakang. Terus dia posting di Facebooknya Iya. yang harusnya kan ini nggak bagus di posting-posting. Berarti sudah ada pelanggaran privasi ya, Bu privacy. ya. Oke, baik saya teruskan. Di sini juga di akun yang sama menjelaskan bahwa aduh manis Pol Ayang Kenzi nemu foto tahun 2022. Saudari mantan ART ini telah mengupload foto keluarga secara Tanpa izin. tanpa izin Heeh. tuan rumah. Dan itu sebenarnya sudah melanggar karena ini dia upload dan ini bisa masuk unsur ITE-nya. Gitu. Oke, the next. Anaknya Pak Haji Andre Taulani, Masya Allah cakep-cakep banget. Mana kalau di rumah pakai celana dalam, kaos oblong doang. Ini maksudnya apa? Jadi kayak kalau kita bisa lihat, framing negatifnya sudah mulai muncul di sini. Di sini penyebaran aib. Jadi di luar rumah tidak akan ada orang yang tahu ketika orang ini mengupload dengan bahasa-bahasa yang Tidak memalukan seperti ini menurut saya. Karena nggak mungkin dong seorang anak Betul. jadi tidak merasa nyaman kan di rumahnya sendiri kalau ada orang yang update di sosial medianya. Tapi itu selfie ya Mbak sama yang di sini. Iya, dia kan tahu selfie kan kalau dia Kenzi kan sama siapa aja mau, dia ramah Ya. kan. Maksudnya sama orang ketemu di mall, ketemu di mana dia mau, tapi kan dia nggak tahu kalau ini akan diposting. Tidak ada izin Dan untuk diupload. kata-kata dan maksudnya oke lah nggak apa-apa diposting. Tapi kata-katanya itu loh, captionnya itu coba deh. Captionnya sangat memalukan. Captionnya ya. memalukan sekali. Oh, anak apa katanya gini. Anaknya Pak Haji Andre Taulani ini Masya Allah cakep-cakep banget. Mana kalau di rumah pakai celana dalam kaos bolong doang. Aduh, ini apa tuh? Aduh, apa tuh? Bahasanya dia. Alhamdulillah. Pokoknya kayak ini kan kayak Heeh. konten yang maksudnya cuma pakai celana dalam dan kolor oblong doang di rumah. Pantas nggak? Ya. Pantas nggak seorang ART seperti itu? Iya, ini perlu di Maksudnya kan ini privacy kita di rumah gitu. Kita ya. Siapapun Tapi pada saat pertama kali posting nggak langsung ditegur sama Bu Erin. Iya, tahu. karena kan saya baru Tidak. taunya sama temen yang Baru saat ini. ini nih yang kejadian, makanya saya ambil handphonenya karena saya tahu ini kenapa kamu jadi konten. Nah itu saya tahu dari temen baru saya. tahu ya Bu. Baru ya? tahu, Baru tahu. kejadiannya. Tanpa seizin Bu Erin ya. Iya loh kalau Nah, ini harus jadi catatan ya buat teman-teman iya. bahwa menurut Undang-Undang PDP foto adalah data pribadi dan itu ada ancaman pidananya ya. Mengupload foto di Instagram tanpa izin orang yang difoto itu harus jadi catatan penting nih buat teman-teman supaya Iya. nggak sembarangan upload foto tanpa izin. Jadi kan sebenarnya dia udah mau saya ganti kan dari 3 hari 1 minggu dia kerja di rumah karena saya tahu nih kelakuannya udah nggak benar. Nah dari sini aja dia udah bilang yang mau kerja mangga gantiin aku di sini, gaji 3 juta, kerjanya santuy. Nih ini nih Sehera ya. Nih ya dari akunnya dia yang ngomong nih. Kalau dia kalau saya orangnya jahat atau apa pasti kan dia udah ngomong-ngomong kan, oh maksudnya Ibu Erin jahat atau apa gitu kan. Tapi di sini dengan buktinya dia saya bisa tunjukin katanya kerja di sini santuy, HP bebas, temennya asyik-asyik, makanan bebas, free wifi, nggak ada potongan gaji tuh. Berarti dari sini aja sudah Iya. membuktikan kalau saya memang nggak ada Yang yang seperti yang dituduhkan dituduhkan di dituduhkan. sini. Jadi kan ini namanya udah fitnah dan pencemaran nama baik. Sangat ya, karena ini Ya. jauh dari kata praduga dan diduga. Apalagi. Oh, terus itu Ya. privacy kamar anak-anak kan si Kenzi marah dong. Ini. Kamar yang begitu berantakan, dia video-video sampai ke kamar mandinya tuh dia ngomong katanya suaminya. Apa tuh? Ini ya, Ya, yang pokoknya katanya kerja. enak kerja di Hmm. artis ya.
Jadi ada sebuah kamar yang berantakan Kan bahwa privasi kita. ya mantan ART ini mengupload bahwa seakan-akan tuh enak ya jadi anak artis, ini berantakan. Nah ini kan kamarnya stigma negatif yang menurut saya harusnya dia memahami bahwa posisi dia sebagai ART yang membereskan, iya kan? Jangan tiba-tiba keluar-keluar, update sosial media, pencemaran nama baiknya ini unsurnya menurut saya masuk gitu. Jadi saya nggak bisa bilang diduga lagi karena tujuan dia di awal, tujuannya apa? Untuk tenar, Konten. ya. Konten di rumah Konten. majikan. Sedangkan dapat izin tidak dari pemilik rumah, Iya. gitu. Tujuannya dia apa? Siapa yang menyuruh dia ini? Jadi kita harus tahu juga, gitu. Mungkin ada tambahan Ibu? Terus ya kemarin kan ART saya di rumah juga kasih informasi kan bahwa dia memang betul memakai baju anak-anak saya. Dia yang tahu tuh yang Siti pembantu satu lagi, tapi Ya. si Nur ini tahu bahwa dia suka ke kamar anak saya yang perempuan, bajunya dipakai-pakai di atas katanya. Kan kemarin ada tuh media yang kemarin udah wawancara ART saya yang di rumah kan. Terus udah gitu sama ini nih. Nah, dia yang katanya bukti kontennya yang dia ternyata memang jadi saya sebelumnya memang dia suka mengkonten anak-anak orang gitu. Nah, tadi foto majikan sebelumnya. Iya, jadi ini tuh dia jadi kebiasaannya dia untuk pokoknya tadi yang ada Ini nih. anak. Ya pokoknya gitu tadi adalah pokoknya di postingan Facebooknya kalau saya pas cek-cek lagi Ke bawah ya. ke bawah lagi ternyata dia memang suka kontenin anak-anak majikan yang sebelumnya. Kayaknya dia pernah kerja di sama majikan sebelumnya sama melakukan hal yang sama. Dan anaknya difoto, tidak di blur. Ya, Jadi menurut saya ini memang harus ada Emang. efek jera ya. iya. Karena tidak baik juga kalau seorang ART ataupun mantan ART mengupload apapun yang berbau hal-hal privasi untuk majikan ataupun mantan majikan, karena ya situasinya sama. Kalau memang mantan ART itu perempuan, klien kami juga perempuan. Gitu. Bajunya Oke. Iya, itu roknya, rok batik anak sekolah saya mana. Pengakuannya kan dia Ah. tidak Nah, memakai ini. pakaian. Ini dan Ini buktinya. dan ART saya di rumah yang sekarang kerja sebagai saksi ya di Oh, iya. rumah, dia tahu kalau memang iya Bu, si Hera ini suka ke kamarnya Lova, lemarinya Lova, ambil bajunya Lova dicoba-cobain di atas. Ya. Itu semua ada omongannya si Nur sampaikan seperti itu. Ya, berarti kan Oh, dan dia melakukan ya wajar gak pembantu perempuan merokok di rumah majikan? sangat gak wajar ya. Nah, Dan itu Nah, ada ini- bukti CCTV-nya ya teman-teman. Semuanya ada buktinya. Jadi ini juga kita ini kan membela perempuan ya, dari perempuan, jadi supaya nggak dicontoh oleh orang yang bekerja gitu. Jadi kemarin ART saya yang di rumah kasih statement bahwa memang benar si Hera ini suka merokok di dapur dan di kamarnya dia di atas. Di Nih dalam coba rumah. bayangkan sopan santun nggak kalau tanpa izin kita, maksudnya dia ngerokok dengan maksudnya kita yang sebagai tuan rumahnya rumah aja kan. nggak ngerokok, apalagi ini ada anak-anak. Apalagi ada anak-anak kan di rumah. Dan berarti ini termasuk barang bukti juga Mbak ya? Iya, Betul, ini betul. barang Salah bukti satu ya. salah satunya. Salah satu yang akan Oke. kita jadikan Oke, Bu Erin, kita